Relakah seorang Nagita mati untuk seorang Rafathar? Iya, kita kan melahirkan taruhannya itu udah hidup dan mati. Mati untuk seorang Raffi? Belum tentu. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu. Seberapa besar seorang ibu mencintai buah hatinya terkadang tergambar justru dari air mata. Hal inilah yang ditunjukkan Nagita Slavina saat menjadi bintang tamu bersama jagoan kecilnya Rafathar. Saat ditanya tentang buah hati, Gigi dengan mudahnya mengeluarkan air mata. Ia mengaku jika tak bisa menahan tangis ketika harus berbicara soal anak. Gigi bahkan mengaku rela mengorbankan dirinya demi Rafathar. Pakar mikroekspresi dan gestur Poppy Amalia mencoba menelisik di balik air mata Gigi. Benarkah air mata tersebut lantaran cinta atau justru dikarenakan persoalan lain? Relakah seorang Nagita mati untuk seorang Rafathar? Iya, kita kan melahirkan taruhannya itu udah hidup dan mati. Mati untuk seorang Raffi? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau buat anak segalanya. Pengen dampingin Rafathar nanti sampai tua. Dampingin Rafathar nanti sampai tua sama Raffi nanti. Kan Rafathar, Mama yakin nanti Rafathar udah gede pasti akan ngerti. Nggak bisa. Kalau apapun itu pasti Mama sama Papa sayang banget sama Rafathar. Udah. Pada saat ditanyakan mengenai anak, verbal konten statement yang disampaikan oleh Gigi adalah terenyuh, terharu. Jadi rasa keikhlasan seorang ibu di sini. Jadi air mata yang keluar ini adalah air mata kesedihan dalam bentuk keterharuan terhadap kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Itu lebih tepatnya. Ya, kalau ditanyakan tentang anak biasanya suka ngebayangin si anak ini. Nah, dia menangis, nah dijelasin sini. Ia menangis bukan karena hal apapun gitu loh. Bukan karena masalah hidupnya dia, bukan masalah apapun, tapi karena masalah anak. Bukan sedih dalam bentuk apa, tapi bentuknya adalah terenyuh, terharu. Nah, pada saat bicara harapan, di sini terdengar pitch atau intonasinya tuh kabur. Kayak kalau orang tuh kalau meninggi adalah marah, kalau merendah artinya intonasi tiba-tiba hilang, itu ada keraguan, ada ketidakpastian. Yang menarik dalam video wawancara tersebut, Gigi justru tak kesulitan berkata-kata ketika ditanya soal dirinya sendiri. Dari hal tersebut dapat diartikan jika Gigi tak mempedulikan dirinya sendiri dan hanya fokus pada Rafathar dan suaminya, Raffi Ahmad. Tapi yang menarik pada saat ia menjelaskan mengenai dirinya sendiri, ia kebingungan mencari kata. Nah, pada saat bicara tentang aku, alisnya naik ke atas. Kita lihat di sini ya, detik sekian ya. Jadi sempat naik gitu karena kaget sama pertanyaan. Jadi kalau orang surprise, kaget seperti itu tuh. Surprise-nya kenapa? Kaget sama pertanyaan. Kok nanya tentang aku ya gitu loh. Pada saat dia memberikan jawaban, ia mencari data. Matanya ke kanan, ke kiri itu mencari data dari mana ya. Karena mata itu akan mencari bagian mana otak tersimpan bagian data itu tersebut gitu loh. Dan itu juga mungkin juga ada faktor dari kamera. Kemudian juga banyak orang yang menyaksikan. Itu kan juga akan menstimulasi faktor daripada stres juga. Dan orang menunggu nih di Indonesia akan jawaban-jawaban. Itu pressure yang sangat luar biasa loh gitu loh. Nah
pada saat mencari kalimat yang tepat, Gigi ini sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah statement gitu loh. Itu terlihat sekali. Ia melakukan pemilihan kata yang tepat dan karena memang Gigi adalah orang yang cerdas. Jadi setiap katanya terstruktur dan runtut. Ia adalah orang yang cerdas ini menggambarkan. Artinya tidak mempedulikan dirinya sendiri. Kurang begitu melihat pedulikah terhadap diri sendiri, dia enggak. Dia melakukan habis-habisan untuk anaknya, semua untuk anak, harapan anak, semua anak dan suaminya. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berbeda dengan air mata Nagita Slavina untuk Rafattar, maka lain halnya dengan air mata Tsania Marwa yang jatuh disebabkan rasa rindu di hatinya kepada kedua buah hati. Curahan hati Marwa ini diungkapkan usai sidang mediasi perceraiannya dengan Atta Larik Shah di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Atta Larik datang dengan pengawalan ketat, 14 bodyguard yang membimbingnya masuk dan keluar sidang. Sementara Tsania hanya didampingi ibunda, adik dan juga kuasa hukumnya. Terlepas dari pengawalan ketat Atta Larik di pengadilan, ia mengungkapkan ingin mempertahankan rumah tangga. Keinginan tersebut dipatahkan oleh Marwa yang tetap ingin berpisah lantaran tidak ada itikat baik Atta Larik untuk mempertahankan pernikahan seperti keinginannya. Alhamdulillah hari ini sudah terjadi sidang mediasi dan alhamdulillah juga bisa dibilang berjalan dengan cukup baik. Tetapi saya bisa tekankan kalau saya tetap pada keputusan saya untuk melanjutkan gugatan cerai saya kepada Atta Larik dan saya meminta hak asuh anak saya. Dititipin sama omnya. Jaminannya apa anak saya akan aman? Dia bilang dititipin sama ibunya berangkat umroh kok. Gitu. Dan saya cek sama salah satu orang rumah, ibunya nggak tiap hari nginep situ kok. Jadi ada malam di mana anak saya benar-benar hanya dengan babysitter dan pembantu. Di saat saya ibunya bisa jagain. Gimana perasaan ibu-ibu yang lain yang tahu? Gitu loh. Tindakan saya datang ke rumah membawa polisi, membawa ketua RT, itu semata-mata motherhood saya yang berbicara gitu loh. Saya kan mau anak saya aman. Saya ngurusin dia dari kecil. Saya 5 tahun nikah, semalam pun saya nggak pernah ninggalin rumah. Tergugat merasa masih mau menyambung hubungan pernikahan. Saya hanya menyampaikan pertanyaan sederhana aja kok. Pak, kalau memang beliau masih mau menjalin hubungan dengan saya, kok nggak sesuai dengan tindakannya? Yang pertama, dia ngelarang saya ketemu sama anak. Yang kedua, dia nurunin saya di tengah jalan. Yang ketiga, barang-barang saya ditahan semua yang dia tahu itu barang yang saya suka. Yang keempat yang saya baru tahu kemarin, kalau saya dilaporkan ke pidana dengan saya membobol masuk ke melaporkan pidana ke Polres kalau saya itu membobol masuk. Jadi kita lihat faktanya aja deh. Apa fakta yang ada itu menunjukkan kalau beliau emang masih mau rujuk sama saya? Kok kayaknya saya susah percaya gitu. Terus masalah barang, tadi saya bilang sama Pak Mediator, kalau memang beliau punya niat baik, ya udah. Sekarang nih, hari ini saya datang ke sana, biarkan saya ketemu sama anak-anak. Dan biarkan saya mengambil barang-barang saya. Cuma tas sama sepatu kok. Dan beliau bilang, nggak bisa. Mobil kita anggap harta gono gini, saya terserah deh. Masih lucu. Tapi kalau sepatu sama tas dianggap harta gono gini, saya baru dengar. Nggak ada kata-kata tidak boleh bertemu.
Atalarik itu sampai sebelum gugatan diterima tanggal 25 Maret masih nunggu penuh harap. 27 Marwah pergi yang sebenarnya tanpa izin dia, tapi akhirnya diizinkan. Dan Atalarik juga telepon bapaknya, Pak nitip anak saya nih, dia takut gini, istri yang keluar rumah tanpa izin suami menurut Arik itu kan berada dalam keadaan tidak diridhoi suami, itu sama dengan tidak ini, supaya istrinya tidak berdosa, dia izinin tanggal 27 sesuai dengan perjanjian, dia suruh pulang, dia jemput anaknya, tapi Marwah yang nggak kunjung datang. Dari Pengadilan Agama Cibinong, Marwah kemudian menuju Polres Bogor untuk melakukan konsultasi hukum atas tindakan Atalarik melarang Marwah bertemu dengan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu yang selama ini mengurus buah hatinya, Marwah berusaha mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam gugatan perceraian pun, Marwah telah mengajukan hak asuh anak lantaran tak sanggup jika harus berpisah dengan buah hati. Sebelumnya, Marwah juga dilaporkan oleh penjaga rumah Atalarik lantaran usahanya menerobos masuk ke dalam rumah demi bertemu buah hati. Untuk saudari Marwah datang ke Polres Bogor, ke unit PPA terkait konsultasi tentang hak asuh anaknya, cuma sebatas konseling masalah posisi dia sebagai ibu yang tidak boleh bertemu dengan anaknya. Saya sama sekali tidak masukin harta gono gini. Itu artinya apa? Saya tidak peduli. Ya, tapi beliau yang mempermasalahkan, yang mengangkat poin gono gini. Oh ya sudah, kalau itu saya serahkan kepada hukum. Kalau emang beliau mau proses gono gini, terserah gitu. Semua juga ada buktinya kok. Tapi kalau untuk anak, jangan ganggu. Itu saya keberatan sebagai ibu. Dan terakhir saya ketemu anak saya itu ulang tahun Syarif tanggal 25 Maret. Masih dalam penyelidikan terkait siapa saja yang datang ke lokasi. Kita akan menggali lebih dalam lagi apakah memang benar ada perbuatan melawan hukum terkait laporan dari inisial siapa tadi ya? Inisial PI.